Ini adalah diagram yang sangat sederhana dari sebuah lembaran logam datar atau flat plate collector atau FPC. Jadi dia terdiri dari pertama adalah permukaan yang menyerap cahaya matahari, biasanya dicat dengan warna hitam. Tujuannya adalah supaya penerimaan cahaya matahari, penerimaan panas matahari lebih maksimal. Nah, di belakang permukaan penyerap ini terdapat pipa yang berisi air. Pada saat radiasi matahari mengenai permukaan penyerap ini, maka dia akan menjadi panas, dan panas itu kemudian disalurkan ke pipa yang di belakangnya itu. Nah, di pipa itu kita anggap dari kiri masuk fluida yang awalnya dingin, tetapi karena dia melewati pipa yang sudah dihangatkan, maka pada saat dia keluar di sebelah kanan ini dia sudah hangat atau sudah panas itu. Nah, air yang keluar ini atuh air panas yang berguna. Tetapi tentu tidak semua energi panas matahari yang dari sini digunakan untuk memanaskan air, karena sebagian energi itu hilang di lingkungan, sementara sebagian lagi masuk ke dalam air itu. Nah, mari kita terapkan konservasi energi pada sistem ini. Konservasi energi yang sudah Anda pelajari pada mata kuliah pengantar studi energi. Pada intinya konservasi energi itu mengatakan bahwa energi yang masuk ke dalam sebuah sistem itu sama dengan energi yang keluar. Energi yang keluar itu sama dengan dalam hal ini ya, dalam FPC, dalam kasus FPC ini, energi yang keluar sama dengan panas yang berguna ditambah dengan panas yang hilang. Sementara panas yang berguna itu adalah energi yang masuk atau energi input dikurangi dengan panas yang hilang. Ini dibolak-balik aja sebenarnya. Sedangkan energi input adalah radiasi matahari yang diserap oleh pelat penyerap tadi. Nah, panas yang berguna yang dihasilkan oleh kolektor atau pengumpul panas itu dilambangkan dengan QU, yang mana Q ini adalah radiasi matahari yang diserap dikurang dengan panas yang hilang. Nah, dari rumus ini kita bisa memiliki strategi untuk memaksimalkan energi yang dihasilkan. Apa strateginya? Ada dua. Yang pertama adalah kita memaksimalkan energi yang diserap. Yang kedua, kita meminimalkan energi yang hilang. Kalau salah satu atau dua-dua ini kita terapkan, maka energi yang berguna akan semakin besar. Kolektor yang kita tunjukkan tadi adalah kolektor panas matahari yang paling sederhana. Itu adalah sebuah kolektor pelat datar yang tidak ditutup dengan kaca. Pelat yang diberi warna gelap, biasanya warna hitam, biasanya bisa terbuat dari logam, bisa terbuat dari karet atau dari plastik. Sinar matahari langsung mengenai permukaan penyerap. Nah, kita perlu ingat bahwa ada angin yang bisa bertiup langsung ke permukaan yang panas itu, sehingga ini bisa menimbulkan kehilangan panas atau losses. Akibatnya adalah karena angin bertiup dengan langsung pada peralatan ini, jenis FPC ini adalah jenis kolektor suhu rendah, dan contoh aplikasi yang paling sering dipakai adalah kolektor panas pada kolam renang. Nah, Anda bisa pikirkan mengapa kolam renang menggunakan kolektor panas yang seperti ini. Kalau kita menginginkan temperatur yang lebih tinggi, maka salah satu strateginya adalah kita mengurangi rugi-rugi panas atau heat losses. Bagaimana caranya? Ada beberapa strategi, dan strategi ini sudah diterapkan pada FPC yang lebih baru. Yang pertama, itu mereka dipasang di dalam kotak, sehingga dengan adanya kotak itu sistem pemanas dan pipanya, permukaan pemanas dan pipanya itu terlindung dari lingkungan. Ketika ada angin yang bertiup, angin itu tidak mengenai langsung pelat permukaan pemanas dan pipa. Kemudian kita bisa juga memasang isolasi di bagian belakang
di sini atau di bagian sampingnya. Gunanya adalah untuk mengurangi hilangnya panas dari belakang atau dari samping kotak itu. Kemudian juga kita bisa memasang penutup kaca di atasnya. Bisa 1 lapis, bisa 2 lapis. Tujuannya adalah untuk mencegah angin mencapai permukaan penyerap yang hitam itu. Kemudian juga untuk menciptakan lapisan udara murni di antara pelat dan penutup. Jadi di sini di tengah-tengah ini akan ada udara murni, di atasnya adalah kaca, di bawahnya adalah pelat penyerap. Nah, ingat bahwa udara murni adalah isolator yang baik, sehingga begitu panas matahari masuk, dia tidak akan mudah untuk keluar lagi. Penutup kaca juga bermanfaat untuk mencegah hilangnya panas radiasi langsung dari pelat ke langit dingin. Kenapa? Karena dia bersifat transparan, sehingga hampir semua radiasi matahari itu masuk ke dalam. Nah, tetapi kalau kacanya buram tentu tidak bagus untuk radiasi. Panas berguna yang dihasilkan oleh kolektor seperti yang sudah disampaikan tadi dirumuskan dengan QU, yang mana QU itu adalah radiasi matahari yang diserap dikurangi dengan panas yang hilang. Radiasi yang matahari yang diserap itu bisa dihitung dengan rumus berikut, yaitu tau dikali dengan alfa dikali dengan gt dikali dengan A. Tau adalah transmitasi atau kemampuan memancarkan dari penutup, artinya dia kemampuan melewatkan cahaya matahari. Kemudian alfa adalah kemampuan untuk menyerap atau absorptan dari permukaan penyerap. GT adalah radiasi yang mengenai kolektor. Kemudian A adalah luas dari kolektor itu sendiri. Panas yang hilang bisa dihitung dengan rumusan UL dikali dengan A, dan semuanya itu kemudian dikali dengan TP yang dikurangi dengan TA. UL adalah koefisien kehilangan panas dari kolektor. Jadi ini bawaan kolektor. Lain jenis kolektor, lain pula nilai UL-nya. A adalah luas kolektor. TP adalah suhu pelat penyerap, dan TA adalah suhu sekitar atau suhu ambien. Nah, oleh karena itu panas yang berguna atau QU dapat dirumuskan dengan tau dikali dengan alfa dikali dengan GT dikali dengan luasan dikurangi dengan UL. UL-nya dikalikan dengan suhu pelat dikurangi dengan suhu sekitar, lalu dikalikan lagi dengan luas kolektor. Bagaimana cara kita meningkatkan kinerja kolektor pelat datar? Ada beberapa strategi. Yang pertama, penutup kaca itu bisa mengurangi radiasi matahari yang diserap oleh pelat penyerap. Jadi kalau tidak dipasang penutup kaca, semua radiasi matahari yang ada di situ masuk. Tetapi dengan adanya penutup kaca justru berkurang. Tetapi penutup kaca juga memiliki keuntungan seperti yang diuraikan sebelumnya. Mengapa dia mengurangi radiasi matahari? Karena adanya kerugian transmisi pada kaca. Tetapi kerugian ini dikompensasikan dengan pengurangan pada koefisien penghilang panasnya atau UL. Sebuah permukaan khusus bisa digunakan, seperti permukaan yang memiliki daya serap yang tinggi dalam spektrum matahari dan daya pancar rendah untuk radiasi termal. Kaca dengan kandungan besi rendah dapat digunakan untuk mengurangi penyerapan energi pada kaca, dan oleh karena itu taunya akan meningkat jika kandungan besi pada kaca itu tidak terlalu tinggi. Tadi sudah disebutkan bahwa panas yang berguna atau QU sama dengan tau dikalikan dengan alfa dikalikan dengan GT dikalikan dengan A, semuanya dikurangi dengan UL yang dikalikan dengan TP kurang TA, kemudian dikalikan dengan A. Nah, dalam persamaan untuk panas yang berguna itu akan ada temperatur pelat, yang mana panas yang berguna itu sebenarnya adalah 0. Ini adalah suhu stagnan. Jika panas yang berguna itu sama dengan 0, ini adalah kondisi suhu stagnasi, dan ini akan terjadi ketika energi yang diserap itu seimbang dengan energi yang hilang. Temperatur atau suhu stagnan itu dikurangi dengan TA atau temperatur ambien,
itu sama dengan tau dikali A dikali GT dibagi dengan UL. Oleh karena itu kita bisa menghitung temperatur atau suhu stagnan sama dengan TA ditambah tau dikali dengan A dikali GT dibagi dengan UL. Disebutkan tadi bahwa temperatur atau suhu stagnan sama dengan TA ditambah tau dikali dengan alfa dikali dengan GT dibagi dengan UL. Nah, pada saat kita memperkenalkan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian panas atau saat kita mengurangi UL, maka suhu stagnannya akan naik sama dengan rumus di atas. Ini juga bermakna bahwa kolektor bisa menghasilkan energi yang berguna pada suhu yang lebih tinggi sebelum temperatur stagnannya tercapai. Ya, masuk akal. Oleh sebab itu, semakin banyak kita dapat mengurangi kerugian dari kolektor, maka semakin tinggi suhu yang bisa kita capai menggunakan kolektor itu. Oleh karena itu, mengurangi kerugian dari kolektor itu sangat penting. Demikian juga, lebih banyak radiasi matahari yang diserap, maka tentu akan semakin tinggi temperatur yang dapat dicapai dengan kolektor. Sama dengan prinsip disampaikan tadi bahwa ada dua cara untuk meningkatkan suhu yang berguna. Yang pertama adalah mengurangi heat losses. Yang kedua adalah memperbesar energi panas yang diserap. Nah, untuk mendapatkan suhu yang lebih tinggi, kita bisa mengurangi koefisien kehilangan panas. Ada dua strategi. Yang pertama adalah menggunakan double glazing atau kaca berlapis. Dengan menambah satu lagi penutup kaca, maka kita akan bisa menyediakan penyangga udara murni antara pelat penyerap dengan lingkungan. Jadi ini sangat penting. Kalau satu penyangga ada satu lapisan udara murni, kalau dua penyangga kita punya dua lapisan udara murni. Sementara udara murni ini adalah isolator yang baik. Jadi semakin sedikit panas yang akan dibuang ke lingkungan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kolektor tabung dikosongkan. Nanti kita akan bahas kolektor ini lebih detail. Maksudnya adalah kita mengosongkan ruangan antara kolektor yang hitam itu dengan penutup kaca. Biasanya dilakukan dengan geometri silinder atau menggunakan tabung. Nah, ini menghilangkan kehilangan panas secara konveksi dari pelat penyerap. Pada umumnya kita menggunakan permukaan tertentu untuk mengurangi kerugian radiasi panas dari permukaan penyerap. Ini adalah kolektor tabung dikosongkan atau evacuated tube collector atau ETC. Ada beberapa jenis yang seperti pada gambar yang kiri atas itu menggunakan pelat datar. Kalau yang B yang kanan atas itu menggunakan konsentrik tabular atau tabung. Yang C itu difokuskan. Kemudian yang B itu seperti botol vakum dengan heat exchanger yang terhubung ke permukaan belakang kolektor. Ini adalah penampang kolektor tabung yang dikosongkan yang diproduksi oleh sebuah perusahaan yang bernama Owens, Illinois. Kita lihat di sini ada fluida masuk dari arah sini, kemudian berputar di sini dan keluar lagi dari tempat yang berdekatan. Nah, di sini ada sealnya, ada ada isolasinya. Lalu ini adalah tabung untuk membawa air yang sudah dipanaskan. Ini adalah tabung untuk penyerapnya. Jadi tabung penyerap itu tidak datar tapi berbentuk lingkaran. Lalu di sini ada seperti per ya, seperti pegas untuk menyangga. Lalu di sini ini adalah cover paling luar. Nah, ini ada bagian ujungnya. Itu kira-kira bentuk tabungnya. Nah, ETC ini dia efisien untuk mengurangi koefisien kehilangan panas. Nah, untuk meningkatkan radiasi matahari yang diserap, itu kita bisa menggunakan kolektor fokus atau dia difokuskan seperti pada gambar C ini.
Kemudian kita bisa mengumpulkan radiasi pada daerah yang luas. Dengan kolektor fokus ini kita kumpulkan di daerah yang luas, kemudian kita arahkan ke permukaan penyerap atau kolektor ini. Nah, ada banyak pendekatan yang digunakan untuk ini. Baik, sekarang kita masuk ke kolektor jenis kedua, yaitu kolektor yang difokuskan. Tujuan utama konsentrator atau alat yang untuk memfokuskan surya adalah untuk meningkatkan fluks radiasi matahari pada penerima. Peningkatan fluks radiasi tersebut bisa dicapai dengan cara memantulkan cahaya dari beberapa permukaan cermin miring atau cermin melengkung. Jadi yang paling atas ini adalah parabolic through collector. Jadi cahaya matahari ini adalah reflektor atau pemantulnya atau konsentrator atau pemfokusnya. Begitu cahaya matahari sampai di sini, maka cahaya matahari itu dipantulkan ke tabung yang diletakkan di tengah-tengah sini. Di dalam tabung ini dilewatkan fluida dipanaskan. Kemudian ada lagi yang kedua namanya linear Fresnel collector. Maaf. Di sini kita lihat ada berbagai kepingan-kepingan kolektor yang dipasang sedemikian rupa sehingga setiap kolektor itu sengaja diarahkan pantulannya ke tabung yang berisi fluida ini. Dan kemudian ada concentrating disk collector seperti parabola ya. Kalau ini dia panjang, dia seperti pipa besar yang dipotong menjadi dua. Kalau ini betul-betul seperti parabola, sehingga cahaya matahari yang mengenai permukaan parabola itu dipantulkan ke sebuah titik yang berada di tengah-tengah, dan di titik ini ada fluida. Biasanya ini dipakai untuk misalkan untuk solar cooker atau alat untuk memasak menggunakan cahaya matahari. Jadi di tengah-tengah sini diletakkan wajan atau diletakkan kuali yang dimana kita akan memasak sesuatu. Ada banyak jenis konfigurasi konsentrator surya. Konsentrator itu yang memfokuskan ya. Di sini saya kadang-kadang terbalik-balik menggunakan istilah. Ada beberapa istilah yang maknanya sama. Nah, yang pertama ini adalah tabung penyerap dengan pemantul belakang difusi. Maksudnya begini, yang bulat-bulat di tengahnya berwarna biru lalu dikelilingi dengan lingkaran hitam ini adalah receiver atau kolektornya. Jadi cahaya matahari itu pertama datang dari atas, dia langsung mengenai kolektor yang bulat ini. Tetapi sebagian cahaya matahari itu tidak mengenai apa, tapi justru mengenai permukaan di bawah sini. Nah, permukaan di bawah sini memantulkan ke bagian bawah sini sehingga satu buah kolektor itu menerima matahari dari atas dan dari bagian bawahnya juga. Yang kedua adalah tabung penyerap dengan pemantul titik puncak spekular. Jadi seperti yang terlihat di sini, kalau ini tersebar bebas, kalau di sini tidak, ada bagian pemantul di bawahnya itu seperti berbentuk huruf U ya, dan setiap kolektor diletakkan di tengah-tengah huruf U. Prinsipnya sama dengan ini sebenarnya, tapi ini lebih banyak pantulan yang akan terjadi. Yang ketiga, pemantulnya berada di samping-samping. Ini adalah kolektornya, sehingga begitu cahaya matahari datang dari atas, sebagian cahaya matahari langsung mengenai kolektor, sebagian mengenai bagian ini, lalu dipantulkan ke kolektor. Jadi ini bisa memperluas kawasan yang akan menerima cahaya matahari. Yang ini, yang D ini adalah konsentrator planar multiseksional. Agak mirip dengan yang C ini, tetapi dia lebih dipanjangkan lagi ke atas dan lebih dibesarkan lagi ke samping. Harapannya adalah supaya pantulan juga semakin banyak. Sementara yang E ini adalah konsentrator parabolik majemuk. Berbeda dengan D, dia lebih disempitkan. Kemudian yang F ini adalah palung parabola atau parabolic through, sama dengan yang gambar atas ini.
Terus yang G ini adalah Fresnel, sama dengan ini. Jadi ada beberapa section-section dari pemantul ini yang setiap seksi itu memantulkan cahaya ke arah kolektor. Terus yang terakhir adalah disebut dengan heliostat atau barisan pemantul atau kolektor array. Ini agak mirip dengan Fresnel tetapi dia lokasinya terpisah-terpisah. Nah, pada kolektor fokus ini, proses pemusatan cahaya itu dicirikan dengan rasio pemusatan. Rasio pemusatan ini dilambangkan dengan C. Apa itu rasio pemusatan atau C? C adalah faktor di mana flux energi datang, ini dia, I.O. Dia akan ditingkat secara optik pada permukaan penerima IR. Ini dia. Ini adalah penerima dengan luasan AR. Kemudian ini adalah flux yang sudah cahaya matahari yang fluxnya sudah ditingkatkan oleh kolektor. Oleh karena itu, energi yang melalui apertur ini adalah anggap ini adalah sebuah jendela kaca ya, seperti itu, kaca pelapisnya. Energi yang melalui apertur ini dia dibatasi pada era yang lebih kecil. Tadinya di sini banyak cahaya matahari yang lewat, sampai di sini oleh konsentrator justru disedikitkan. Tetapi karena dia sedikit, dia jadi malah fokus sehingga di sini lebih panas. Andaikan misalkan ini tidak difokuskan, andaikan receiver ini kita pindahkan ke atas, maka dia tidak akan terlalu panas. Mengapa demikian? Karena luasan kolektornya lebih besar sehingga distribusi panas juga akan terjadi. Oleh karena itu pada receiver flux akan meningkat. Rasio antara luasan penerima dengan luasan bukaan, ini adalah penerima, luas penerima, ini adalah luas apertur, dinamakan dengan C-geo. C-geo ini dirumuskan dengan AR dibagi dengan AA. AR adalah luas kolektor, AA adalah luas konsentrator atau cermin pemusatnya. C-geo ini juga disebut rasio luasan pemusatan. Dalam beberapa literatur juga disebut dengan rasio pemusatan geometris. Maaf. Nah, rasio C-geo ini mudah digunakan dalam perhitungan karena area-area ini kan diketahui. Luas konsentrator diketahui, luas receiver juga diketahui. Namun akan lebih akurat kalau flux radiasi seragam di atas apertur ini dan seragam juga di atas ini. Nah, untuk meyakinkan dia seragam, nah itu kadang-kadang yang agak sulit. Rasio konsentrasi juga bisa dinyatakan dengan rasio flux energi pada apertur dan pada penerima. Dalam hal ini, rasio flux energi itu disebut dengan rasio konsentrasi flux atau dilambangkan dengan C opt. Mengapa opt? Karena dalam beberapa sumber disebut juga dengan rasio pemusatan optik, dan ini bisa langsung diterapkan pada perhitungan thermal. C opt itu adalah flux rata-rata pada penerima, berarti berapa flux di sini dibagi dengan flux pada bukaan apertur atau di sini. Kalau flux energi ambien di atas flux apertur, nanti flux di lingkungan itu di atas dengan apertur, dan di atas penerima iradiasinya seragam, maka rasio konsentrasi geometris atau C-geo dan optiknya itu akan sama. C-geo sama dengan rasio konsentrasi optik. C-geo sama dengan C-opt. Pada sinar matahari pada umumnya, sistem pemusatan secara kasar itu bisa diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Yaitu ada yang konsentrasi rendah, jadi dia dia memusatkan tapi tidak terlalu dipusatkan. Itu nilai C-nya di bawah 100.
Kalau pemusatan sedang, nilai C-nya antara 10 sampai 100. Kalau konsentrasinya tinggi atau pemusatannya tinggi, maka C-nya di atas 100. Tetapi hanya sedikit sistem yang menyediakan flux cahaya terpusat yang seragam. Di antara sistem yang bisa menyediakan flux cahaya pusat yang seragam itu adalah misalkan V palung atau reflektor bidang piramidal yang dapat dicirikan dengan rasio konsentrasi tunggal. V palung itu ini C, gambar C ini dia. Ini dia lebih pemusatannya itu lebih seragam. Banyak sistem dengan permukaan refleksi melengkung, misalkan sistem kerucut, parabola atau bola, itu membuat distribusi kerapatan flux pada bagian atas penerima itu dicirikan oleh variabel C atas dia dicirikan oleh variabel C di atas lebar penerima. Dalam hal ini rasio konsentrasi lokal atau CL dirumuskan sebagai parameter utama untuk mengkarakterisasi kinerja konsentrator ideal. Jadi CL atau konsentrasi lokal ini adalah intensitas lokal atau dinamakan dengan IE dibagi dengan intensitas datang atau IAP. IE ini ditentukan untuk setiap posisi Y dari pusat citra yang dihasilkan, dan IAP ini adalah intensitas radiasi yang datang pada bukaan atau apertur.